jaksa mengambil ijazah asli Jokowi. Jokowi akan dijemput paksa. Pak Dwi Cahyo sebagai mantan Hakim Agung ad hoc, kira-kira melihat situasi persidangan kemarin dan hari ini, Pak Jokowi akan datang tidak di sidang berikutnya? Harus datang dong. Itu Harus datang. Itu menjadi satu kewenangan hakim ya untuk memaksa Pak Jokowi hadir. Kalau Pak Jokowi tidak bisa hadir melalui Zoom, harus ada alasan-alasan tertentu yang nanti hakim bisa memberikan izin untuk tidak hadir melalui Zoom. Tetapi barang bukti atau alat bukti, terutama ijazahnya, tidak boleh ditunjukkan melalui Zoom. Harus dibawa ke ruang sidang. Ya. Barang bukti atau alat bukti tidak bisa ditunjukkan dengan Zoom, tapi harus dibawa ke ruang sidang. Oke. Nah, dalam hal ini sudah menjadi kewenangan jaksa untuk mengambil barang bukti itu. Jaksa harus berani mengambil ijazah aslinya Jokowi sebagai barang bukti atau alat bukti. Dan betul nggak Pak, kalau 3 kali panggilan ketiga Pak Jokowi tidak hadir juga bisa dijemput paksa? Sepanjang alasan itu tidak bisa diterima oleh hakim, bisa dijemput paksa. Oke, terima kasih Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tim advokasi sekaligus pengacara Roy Suryo CS Ahmad Khodinuddin ya mencurigai adanya potensi atau skenario penyelamatan Jokowi. Jadi menurut Ahmad Khodinuddin ya, Jokowi bakal tidak perlu hadir di persidangan untuk menunjukkan ijazahnya ya di persidangan Dr. Tifa di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Jadi Ahmad Khodinuddin ya membongkar ini ada beberapa modus yang patut dicurigai, yaitu Jokowi supaya tidak hadir di pengadilan bahkan tidak akan menunjuk ijazahnya. Yang pertama adalah ya menjadikan ajudan Jokowi yaitu Kompol Muhammad Syarif sebagai saksi utama. Artinya Jokowi tidak perlu hadir. Jadi menurut Ahmad Khodinuddin ya, skenario ini terbaca oleh Ahmad Khodinuddin sendiri di dalam materi dakwaan Dr. Tifa. Nah, jika skenario ini dijalankan, maka jaksa hanya bisa berfokus menghadirkan ajudan Jokowi ini saja. Jadi merasa tidak perlu menghadirkan Jokowi dengan dalih keterangan telah terwakili oleh ajudan. Nah, modus kedua dengan menggugurkan perkara Dr. Tifa melalui putusan sela. Dengan demikian, Jokowi tidak perlu hadir di persidangan dan menunjukkan ijazahnya karena pokok perkara dan proses pembuktian tidak akan pernah terjadi. Jadi mereka menghindar untuk pembuktian ijazah palsu, sehingga ada modus untuk menggugurkan perkara Dr. Tifa. Nah, celah ini sudah diumpan oleh jaksa dengan materi dakwaan yang konyol katanya. Jadi perkaranya tetap perkara Dr. Tifa, tetapi kronologinya dipakai adalah kronologi Roy Suryo. Nah, ada modus ketiga kata Ahmad Khodinuddin ya, dengan memutus mengabulkan pra-peradilan status tersangka menjadi gugur sehingga tak perlu masuk ke pokok perkara. Dengan demikian Jokowi bisa selamat dan tidak perlu hadir di pengadilan. Sehingga masalah ijazah palsu Jokowi ini ya selamanya akan menjadi misteri, tidak bakal terungkap. Nah, ini ada modus terakhir ya, jaksa bakal pasang muka badak. Jadi tidak perlu lagi menghadirkan Jokowi dan fokus pada delik umum Undang-Undang ITE yang menjerat Dr. Tifa. Nah, jika skenario ini dijalankan, maka Jokowi kembali memperlakukan Roy Suryo dan Dr. Tifa seperti Gus Nur dan Bambang Tri. Bahkan mantan Hakim Agung ad hoc ya, Dwi Cahyo mengatakan kalau seandainya nanti Jokowi diundang oleh hakim atau pengadilan sampai 3 kali, maka bisa dijemput paksa kalau tidak hadir. Nah, ini nanti tergantung kebijakan daripada hakim sendiri. Apakah memang pengacara Jokowi menawarkan untuk hadir via Zoom? Karena Jokowi memikirkan berkali-kali ya, kalau hadir di persidangan Dr. Tifa, nanti ini bakal menjadi sejarah besar ya. Seorang mantan presiden ke-7 harus hadir di kursi persidangan dan dicecar pertanyaan-pertanyaan oleh kuasa hukum Roy Suryo CS ya. Dan ini benar-benar cukup memalukan, padahal polemik ijazah palsu begitu gampang dan sepele ya. Di saat Dr. Tifa Roy Suryo memperkarakan masalah ijazahnya, padahal tinggal dibuktikan ya, memperlihatkan, tetapi Jokowi malah memilih untuk melaporkan. Kami tidak sedang meyakinkan 3 hakim, tapi kami sedang meyakinkan seluruh rakyat. Karena kita tidak mungkin menyandarkan persoalan begitu besar hanya pada 3 orang yang bisa diintervensi siapapun.
Tapi kalau rakyat ikut menjadi hakim, 3 ini nggak akan berani memutus kalau berbeda dengan pengadilannya rakyat. Saya khawatirnya nih, saya nggak seuzon. Ya. Kalau Mas Aka ditawarinnya 100 miliar kan, ya mudah-mudahan hakimnya nggak ditawarin lah kira-kira gitu kan. Sebenarnya bukan ditawarin atau enggak, dia mau ngambil atau enggak sih. Gitu ya. Sebenarnya kalau tawaran setiap orang bisa ditawarin, dia mau ngambil atau enggak. Walaupun ada banyak mayoritas yang sulit untuk menolak gitu. Karena memang pragmatis. Tadi saya diskusi dengan mantan Ketua KPK, Pak Abraham Samad. Itu saat dia menjadi Ketua KPK sempat membuat satu studi tentang aparat penegak hukum kita. 85% itu yang lebih 80 berapa persen itu yang bisa disuap. 85% ya. Iya. Artinya ya kecil sekali, tetapi mudah-mudahan pas yang nangani kita adalah yang pengecualian itu gitu. Ya. Apa godaannya berat? Karena begini ya, menjadi hakim itu kerjaan paling mudah loh. Kalau seorang hakim mau memenangkan penggugat, dia tinggal adopsi dalil-dalil gugatan Yang menguatkan. Iya, kalau dia mau menangkan tergugat, dia tinggal ambil dalil-dalil untuk membantah. Seperti itu. Iya. Ada lagi Mas. Gimana? Mau 3 tahun? Apa mau 10 tahun? Ini harusnya 10 tahun, tapi saya bisa buat jadi 2 tahun. Kan nggak ada yang kan tetap salah kan? Nah, itu yang memang problem di hukum kita itu, ada maksimum tuntutan, tapi tidak ada aturan rigid tentang berapa sih yang relevan untuk kasus seperti ini. Makanya sama-sama pencurian, yang 1 tahun, yang 1 5 tahun. Karena nggak ada batasan limitatif. Hanya perkara tipikor itu ya, pasal 2, pasal 3 Undang-Undang 3 itu ada batasan minimum 4 tahun. Kalau di Undang-Undang KUHP yang baru diturunkan sama-sama tipikor, jadi 3 tahun kalau nggak salah. Kenapa sih hukum kita itu bisa jadi industri? Karena tadi tidak ada kedaulatan hukum sebenarnya. Kenapa? Karena norma itu dibentuk oleh pembentuk undang-undang, dalam ini legislatif. Dan legislatif itu tidak ada patokan, tergantung wani piro. Maka oligarki bisa intervensi itu. Intervensi dalam membentuk norma, intervensi dalam kasus hukum kalau itu sudah jadi perkara. Bahkan intervensi kalau sudah nanti ada di lapas. Oh iya Mas. Agak memalukan sebetulnya seorang presiden ketika itu masih presiden ya, atau sekarang mantan presiden, menghadapi persoalan melawan rakyatnya sendiri. Iya, betul. Kenapa ini sih? kalau ungkapan orang Jawa itu menang gak kondang kalah wirang. Menang gak kondang kalah wirang ya? Iya, betul loh Pak Jawi. Jenengan itu melawan rakyatmu sendiri. Menang jenengan juga. itu menang orak kondang, kalah wirang. Enggak wirang sih, wirang banget. Ah, wirang banget. Iya. Tahu lah kalau bahasa Indonesia, menang juga nggak tersohor, Iya, kalah malu-maluin gitu. Iya. Itu satu tindakan yang sebenarnya sudah salah sejak awal. Kenapa? Saat itu saya rasa tidak sanggup menahan sikap batin, mungkin orang di sekitarnya yang sangat ingin ini dibalas, tetapi karena dia tidak berkuasa harus tunduk pada hukum sehingga dia harus melapor sendiri. Iya. Saya sejak awal ya, saya agak bingung dengan kasus ini. Misalnya saya sama dengan Pak JK atau even Bu Megawati ya, udah tunjukin aja beres kan sebetulnya kan. Betul. Ini berlarut-larut gitu kan, kita jadi bertanya-tanya. Walaupun misalnya ternyata ada ijazahnya asli misalnya kan. Tapi ngapain sih dibuat? Sekarang ini Joko Widodo itu sudah masuk pada 2 keadaan yang sama-sama tidak menguntungkan. Apa itu? Pertama, kalau terbukti palsu, dia jelas selama ini membohongi seluruh rakyat. Terbukti asli, dia juga jelas sama ini dolim sama rakyat. Dari dulu kayak ngapain tunjukin, nggak sekarang bikin ribet, banyak orang susah. Jadi dia terpeta kampli pada 2 keadaan itu. Terbukti asli juga jelek, apalagi terbukti palsu gitu. Penonton, ada info terbaru ini. Ya. Coba kita tanya sama mantan Hakim Agung. Bagaimana prosedur terbaiknya melihat kasus ijazah Jokowi? Kalian jangan sampai nggak nonton. Tonton ini ya. Ini lihat nih. Ya, kalau dalam hal ini saya bertanya pada Bapak, nama siapa dulu Pak, Mama? Dwi Cahyo. Pak Dwi Cahyo, apakah Pak Jokowi wajib hadir offline atau bisa hadir online, Zoom dalam hal ini? Yang kita harapkan, Bukan harapan Pak, berdasarkan aturan ya Pak? berdasarkan aturan. Ya. Kalau berdasarkan aturan, bisa hadir dan bisa Zoom. Memang diatur seperti itu. Saya harus ngomong apa adanya. Iya. Ya kan? Saya harus ngomong apa adanya. Kelihatan kan? Ya. Tetapi gini. Udah Mas Bro, kan ada aturan. Bukan akal bulus, itu kenyataan fakta. Oke, saya Ini lagi. Hakim Agung, akal bulusnya kelihatan. Ini fakta. Begitu terus Mas Roy ini. Oke, saya kan harus ngomong sebenarnya. Betul. Harus Pak. Jadi harus apa yang ada di undang-undang adalah bisa Hadir online maupun offline, tapi wajib hadir ya. Gitu. Tetapi semua ini ada
kewenangan hakim. Ketika hakim meminta Pak Jokowi harus hadir, maka harus hadir. Hadir offline. Hadir di ruang sidang. Oke, baik. Ya. Jadi ini tergantung pada hakim. Keberanian hakim untuk menghadirkan Pak Jokowi. Oke, sekarang saya tanya Pak, apa bedanya hadir offline di ruang sidang dengan hadir online lewat Zoom? Dua-duanya bisa didengar, dua-duanya bisa ada audio dan visual, dua-duanya bisa ada interaksi. Oke, baik, saya akan jawab. Ketika nanti hakim meminta untuk dihadirkan ijazah asli, maka Pak Jokowi tidak bisa menunjukkan lewat Zoom. Kan ijazahnya ada di penyidik Pak, dan sekarang mungkin ada di jaksa. Ya. Tetap walaupun seperti itu, hakim akan meminta menunjukkan kepada semua pihak, termasuk Pak Jokowi. Benar ini ijazah saudara? Itu akan ditunjukkan biasanya. Harus datang melihat Ya, dengan mata kepala langsung offline. betul. Oke. Jadi hakim meminta untuk semua yang hadir, lawyer maupun tersangka, Ya. termasuk terdakwa, termasuk Pak Jokowi, itu harus melihat ketika nanti hakim menunjukkan bukti ijazah itu. Benar ini ijazah Anda? Benar ini yang asli menurut Anda? Dan itu Tanya harus ke Pak Jokowi. langsung dalam ruangan yang sama. Dalam ruangan yang sama. Di depan persidangan itu. Di depan majelis. Seperti itu nanti yang akan terjadi. Artinya kalau gitu harus hadir offline dong Pak, harus hadir di ruang sidang pengadilan. Itu yang lebih bagus. Hadir di... Kalau itu yang lebih bagus. Tapi kalau seandainya harus melihat secara offline ijazahnya, kan nggak mungkin lewat Zoom. Artinya memang wajib hadir. Itu Iya dong. Ketika nanti akan menunjukkan ijazah, hakim kan mengambil bukti ijazah ini kan, Ya. akan ditunjukkan di ruang sidang, akan ditunjukkan ke terdakwa, kemudian ke pelapor dan lawyernya, PH-nya. Nah ini setelah nanti hakim meminta supaya mereka hadir, coba tolong ini hadir, betulkah ini ijazahnya? Ijazahnya yang ditanya adalah Pak Jokowi dulu. Kalau Pak Jokowi hadir, dan ketika Pak Jokowi Zoom, itu nggak bisa ditunjukkan begini, Pak Jokowi ini benar ijazahnya, nggak bisa. Dan itu nggak boleh, bukan nggak bisa, nggak boleh. Ya, artinya ada pilihan, harus. Setelah kalian nonton penjelasan dari mantan Hakim Agung, apa pendapat kalian pendukung Mas Jokowi? Sah? Jokowi harus hadir ke persidangan kan? Jangan ada yang betungki ya, pendukung Mas Jokowi. Saya pernah tanyakan kepada Mensek di Kertanegara pada saat itu, Pak. Mas Pras. Iya. Saya bilang, Pak, saya mau tanya, Prabowo tahu nggak ijazah Jokowi palsu? Tahu. Tahu kata Pras Iya. Mensesnek. Iya. Loh, sekarang apa langkahnya? Ini, Pak. Prabowo sudah juga meminta supaya Kapolri tidak mengkriminalisasi dalam masalah ini. Buktinya apa saya bilang? Ini kan bentuk kriminalisasi terhadap prosedur. Dan banyak lagi orang-orang dikriminalisasi. Pak, saya ulangi ya Pak. Iya. Bapak ketemu dengan Mensesnek, Iya. Pras, Iya. di Kertanegara. Iya. Pak Rajasa bertanya, apakah Pak Prabowo tahu Iya. ijazah Jokowi Iya. asli atau tidak? Palsu. Tahu palsu. Saya mau tanya, Pak Prabowo tahu nggak kalau ijazah Pak Jokowi itu palsu? Tahu. Bukan asli atau palsu nggak? Saya bilang kalau ijazah itu palsu. Tahu. Palsu itu maksudnya dia tidak pernah lulus dari UGM. Iya. Palsu lah pokoknya. Artinya kan dia tidak pernah sekolah berarti. Kan gitu. Tahu. Nggak, maksudnya saya ini Pak ya. Iya. Palsu itu bisa jadi dia lulus, tapi ijazahnya hilang terus dia bikin lagi. Oh enggak. Dia memang nggak lulus. Itu lain. Kalau itu kan duplikat. Lain. Ini saya bilang palsu. Ijazah itu. Artinya apa? Ada sesuatu yang dipalsukan gitu loh. Ya kan? Berarti kan ini Pak Prabowo pelanggaran. tahu. Dia bilang tahu. Di situ ada saksinya Pak Narko ada. Saya dipanggil Pak Narko, saya terus 2 orang brigjen, berempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Saudara sebangsa tanah air, pada 25 Juni 2026 kuasa hukum Jokowi Firman Pangaribuan bilang di depan para wartawan di PN Jakarta Timur memastikan Jokowi siap hadir di persidangan perkara dugaan fitnah terkait tudingan ijazah palsu Jokowi yang menjerat Roy Suryo dan Dr. T. Fauzia. Dalam video saya beberapa hari lalu saya bilang luar biasa kalau Jokowi berani datang. Kalau betul-betul berani datang ke persidangan itu, image atau citra Jokowi sebagai begajul banci, penakut dan pengecut langsung sirna. Kalau berani datang. Ternyata Mukidi seorang pemberani. Dia akan datang sambil memamerkan ijazah SD, SMP, SMA, dan S1 Fakultas Kedokteran UGM. Itu cuma angan-angannya. Ya. Tetapi dasar Jokowi alias Mukidi memang manusia pembohong,
Nalar saya menyimpulkan sampai kambuh sakit kulitnya yang ajaib dulu dan jalannya sedikit guntai dengan mata sedikit sembab dan tubuhnya makin kurus, tidak pernah bisa Jokowi menunjukkan ijazah yang dia gembar-gemborkan itu. Tahun lalu saja pada Rabu 16 April 2025, Jokowi diserbu massa TPUA, tim pembela ulama dan aktivis, agar menunjukkan ijazah aslinya. Dia cuma berkelit. Kelitnya itu akan saya tunjukkan ke pengadilan bila diminta oleh hakim. Nah sekarang the king of liars, raja para pembohong, penipu, bernama Jokowi itu tetap saja menipu. Dulu waktu Jokowi masih berkuasa, PEM UI mengatakan Jokowi adalah king of lip service. Indonesia jadi gempar dan Rektor UI nampak ketakutan, kok berani-beraninya mahasiswa UI mengkritik Jokowi. Namun ada satu hikmah terselubung, the blessing in disguise. Dalam hal ini jualan Jokowi untuk menjajakan sulungnya si Gibran pada Pilpres dan Pilwapres 2029 tidak bakalan laku. Saya ulangi lagi, tidak bakalan laku. Jadi angan-angan Mukidi, dia masih bisa berperan dan cawe-cawe pada tahun 2029 adalah angan-angan Bilung. Dalam dunia pewayangan, Bilung itu adalah salah satu punakawan yang membela Togok. Togok adalah pembela kejahatan, tokoh pembela kejahatan. Nah, akhir nasib Mr. Mukidi Bilung ini insya Allah akan berakhir pada tahun 2029 besok. Tetapi bisa juga lebih cepat. Tidak ada yang tahu nasib manusia kecuali Allah SWT. Jadi mari terus kita cermati langkah-langkah Mukidi yang sudah merusak Ibu Pertiwi di segala segi. Hukuman apapun yang kiranya akan turun buat Mukidi, kita tidak mungkin mengetahui. Namun ada satu hal sudah pasti, tidak ada manusia zalim yang selamat di dunia dan akhirat. Saya kira itu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kata Jokowi itu nama awalnya Purwoko. Kemudian karena sakit-sakitan berubahlah jadi Mulyono. Terus kemudian sakit-sakitan lagi, berat katanya, jadilah Joko Widodo. Nah sekarang apakah nama ini membuatnya sakit atau menyakitkan hati masyarakat? Bukan Mulyono ya? Bukan. Nama Pak Jokowi sebenarnya ada 3. Coba. Nah, waktu beliau lahir itu namanya Purwoko. Purwoko nama beliau lahir. Tapi Ini baru ini saya dengar ini apa? Purwoko namanya beliau itu Purwoko, baru kemudian diganti menjadi Mulyono. Purwoko nama lahir. Nama lahir. Hanya bertahan beberapa, menurut informasi keluarga hanya bertahan beberapa lama karena sering sakit-sakitan kan. Digantilah menjadi Mulyono itu. Mulyono itu berat juga menurut ini kan orang Jawa zaman dulu kan. Berat di tubuh beliau makanya sering sakit. Sampai akhirnya diganti jadi Joko Widodo. Klien kami akan membuktikan sebuah kebenaran yang selama ini lebih dari 1 tahun itu coba untuk dirubah menjadi dari kebohongan menjadi kebenaran. Contohnya adalah kami tidak mendapatkan adanya ijazah asli di dalam daftar bukti yang ada. Itu hanya fotokopi. Bagaimana mungkin fotokopi disandingkan dengan katanya? Ini kan ujaran kebencian ya, apa fitnah. Klien kami melakukan fitnah terhadap siapa? Kalau ada fitnah, berarti dia harus membuktikan bahwa dia itu benar, gitu kan? Ternyata bukti yang awal ini adalah adanya informasi ijazah, kan gitu toh? Ijazah ini sampai hari ini tidak ada. Nilai rusaknya satu keluarga ini, dahsyat banget. Kalau kamu masih percaya negeri ini pantas punya pemimpin yang jujur, tonton sampai habis dan jangan biarkan pertanyaan sesederhana ini dibungkam. Karena kejujuran itu bukan hak istimewa, itu adalah syarat dasar untuk sebuah republik. Sayangnya, konteksnya memalukan. Karena kalau dokumen itu benar, lengkap, dan rapi, kenapa harus takut diperiksa dan diverifikasi? Tidak ada lembaga yang panik terhadap kebenaran. Yang biasanya panik adalah lembaga yang sedang menjaga kebohongan. Sementara kelompok yang meragukan ijazah datang dengan data pembanding. Tanggal yang tidak sinkron, arsip hilang, dokumen administratif tidak ada, testimoni berubah-ubah. Apakah semua itu pasti benar? Tidak.
Tapi, apakah negara sudah membantahnya secara meyakinkan? Belum, sama sekali belum. Yang kita hadapi sekarang itu bukan teori konspirasi. Yang kita hadapi adalah kekosongan jawaban. Dan di titik ini, mari jujur, publik masih belum tahu apakah ijazah Presiden Jokowi itu benar-benar otentik, atau kita sedang menyaksikan salah satu kebohongan paling mahal dalam sejarah Republik Indonesia. Jangan marah pada rakyat yang bertanya, marahlah pada sistem yang membuat pertanyaan sesederhana ini berubah jadi ancaman bagi negara. Kalau negara sebesar Indonesia saja takut mengaudit satu ijazah, bagaimana kita bisa berharap hukum ditegakkan untuk korupsi triliunan? Kalau sebuah dokumen sarjana saja dianggap tabu untuk diperiksa, untuk apa kita punya institusi negara? Mari kita jernihkan pandangan kita dan riuh rendahnya dinamika sosial di luar sana. Kami melihat ada dikotomi yang keliru dalam memandang perkara ini. Di satu sisi, para pendukung Joko Widodo kerap menuntut dengan keras agar terdakwa dijatuhi hukuman yang berat. Namun di sisi lain, kita bisa melihat terdakwa maupun para pendukungnya tidak pernah sekalipun menuntut agar Bapak Joko Widodo dihukum. Keinginan kami sangat sederhana, terukur, dan konstitusional. Kami hanya menuntut satu hal, agar keabsahan sebuah ijazah dapat dibuktikan secara terang-benderang di hadapan hukum dan pengadilan. Namun apa yang kita saksikan sepanjang proses peradilan ini sungguh sebuah ironi yang mendalam. Ruang pengadilan yang mulia ini ternyata sengaja atau tidak telah dipersempit ruang lingkupnya. Persidangan ini ditarik menjauh dari hulu masalahnya. Kita tidak sedang diajak untuk menguji kebenaran material dari ijazah yang menjadi pokok permasalahan, melainkan kita terjebak dalam labirin penafsiran formalitas perihal pasal-pasal pencemaran nama baik dan fitnah. Persidangan ini seolah-olah dirancang untuk melompati substansi dan langsung melompat pada kesimpulan. Bagaimana mungkin seorang dihukum karena dianggap memfitnah dan mencemarkan nama baik atas suatu objek, jika objek itu sendiri, yakni kebenaran atau ketidakbenaran ijazah tersebut tidak pernah dibuka dan dibuktikan secara transparan di dalam sidang. Menghukum terdakwa tanpa membuktikan status hukum ijazah tersebut adalah tindakan yang menolak kebenaran itu sendiri. Majelis hakim yang kami muliakan, persidangan yang menjauhkan diri dari akar kebenaran hakiki adalah sebuah peradilan yang semu. Menghukum seorang atas dasar nama baik tanpa mau menguji kebenaran faktual di balik tuduhan tersebut adalah ketidakadilan yang dipaksakan. Oleh karena itu, melalui nota perlawanan ini dengan segala kerendahan hati, namun dengan keteguhan prinsip, yang utuh, kami mengajak majelis hakim yang mulia untuk melangkah melampaui formalitas teks undang-undang yang kaku. Kami mengajak majelis hakim yang mulia sebagai benteng terakhir keadilan untuk berani memposisikan persidangan ini bukan sebagai alat untuk menutupi kebenaran, melainkan sebagai pintu gerbang utama tempat terkuaknya kebenaran material yang sejati. Mengatakan bahwa apa ini jamnya Pak Firman itu palsu, HP-nya palsu, saya nggak bisa kena pidana walaupun saya sebut namanya. Karena barang, saya nggak percaya ini paling palsu ini. Menilai, itu namanya menilai, palsu, tidak palsu, asli, itu menilai. Tapi kalau saya mengatakan bahwa Pak Firman itu pergi ke pasar pramuka, kemudian membuat ijazahnya sehingga dia jadi doktor, itu baru karena perbuatan dia ternyata proses perbuatan dia tidak terbukti. Tapi kalau mengatakan ini HP palsu, ini ijazah palsu, itu bukan menyerang kehormatan dengan menuduhkan suatu hal, tapi dia adalah menilai tentang suatu barang. Itu saja sudah menjadi masalah. Nah sekarang ini digeser persoalan delik fitnah, delik pencemaran nama baik, sekarang geser lagi. Yang sekarang jadi persoalan berat adalah pasal 32 yang dikenakan pasal 32. Dulu ada pasal 28 ayat 2 juga. Nggak tahu sekarang masih atau enggak. Saya terus terang, saya ini tidak bagian dari mereka. Saya hanya ingin meluruskan cara berpikir, meluruskan undang-undang yang saya dulu ikut terlibat. Karena ada perumus ya dalam pembuatan undang-undang kita itu. Baik. Saya jadi ketua panja waktu itu. Nah, di sini sekarang masuk ke pasal 32, masuk pasal 35. Ini yang mana mau fitnah? Kemarin kan framingnya fitnah semua. Tiba-tiba sekarang kok
ada pasal-pasal berat dan itu sudah menjadi hal yang biasa di dalam penegakan hukum kita. Ya, para penegak hukum itu dulu kalau nggak pakai pasal 27 ayat 3 digandengkan dengan pasal 36. 36 tuh sanksinya 12 tahun, 12 miliar. Itu apa? Kalau ada kerugian dari korban, kerugiannya nggak jelas, udah pakai 26, nahan dia. Makanya oleh presiden dan oleh DPR pasal 36 dihilangkan. Sekarang 36 udah nggak dipakai, tapi pakai 35. Oke. Dan 32. Dan 32. Walaupun itu sebenarnya pemahamannya sangat beda. Itu adalah computer crime, saya pernah ngomong. Itu bukan terkait dengan persoalan yang namanya ijazah dan lain-lain. Ini adalah sebuah norma yang melindungi informasi elektronik yang tersimpan, yang merupakan properti, bukan sesuatu yang ada di media sosial. Karena yang ada di media sosial yang udah diupload orang itu easily modified, mudah dimodifikasi, easily manipulated, mudah dimanipulasi, easily duplicated, mudah diduplikasi. Anak-anak sekarang ini seringkali mengubah-ubah informasi yang ada di media sosial, walaupun itu informasinya mungkin gambar saya, gambar Anda, ijazah saya, boleh saja dan itu bisa. Nah, kalau ini ya pasal 35 ini dikenakan oleh pada kasus seperti ini, nanti akan mengenai banyak orang karena ini adalah peluasan norma. Ini melanggar yang namanya lex lex bukan scripta ya, tapi stricta. Jadi bahwa sesuatu norma itu harus stricta. Harusnya di pasal 35 itu untuk kasus yang seperti apa? Pasal 35 itu misalnya ya, kalau Anda atau saya karena memiliki kemampuan untuk menghack ya, saya masuk ke komputer, masuk ke sistem elektronik milik orang lain, kemudian ketika saya mengubah-ubah itu seolah-olah asli atau otentik, lalu bobol bank, bobol rekening, itu pasal 35, makanya 12 tahun. Bukan kalau ada gambar yang ada di media sosial yang diupload orang kemudian ada sedikit dinaik, dibesarkan, dikecilkan, dicoret karena dianalisis. Analisis dan lain-lain itu bukan kejahatan gitu loh. Kalau itu dikenakan, ini namanya kasus itu menjadi persoalan yang namanya error in judicando, penerapan yang salah. Mereka bikin norma baru itu. Itu norma baru yang di luar undang-undang ITE. Kalau orang mengenakan konten-konten yang ada di media sosial kemudian dikenakan 12 tahun hanya gara-gara dia menganalisis, mengubah dikit dan sebagainya, itu seolah-olah mereka jadi DPR dan pemerintah bikin norma baru. Ya, Prof. Firman. Ya, yang pertama, kalau kita sebagai bagian dari bagian pembentuk boleh ya, tapi kita jangan klaim kita yang membuat. Itu dulu satu. Kedua, kalau kita berbicara masalah pasal-pasal, saya mau menyampaikan itu sudah secara tegas kok di dalam dakwaan dikupas tuntas. Kan jelas nih. Pasal 35, saya mencoba memasuki pasal 35, walaupun tadi beliau mengatakan saya bukan bagian dari mereka ya. Ya kalau bukan dari mereka nggak usah ikut-ikutan, kan kira-kira gitu. Sehingga ini karena tahu kita punya tanggung jawab moral, tanggung jawab dari kami adalah ikut di situ. 15 tahun saya di Komdigi. Saya mengawal, saya menjelaskan ke banyak publik, saya keliling ke media-media, lalu saya suruh diam ketika pasal itu mau diterapkan dengan interpretasi yang salah. Itu kan membuat norma itu mereka itu. Bahaya sekali untuk negeri ini. Baik, silakan kalian lanjut. Jadi kan ini persoalan kan sudah di persidangan. Tinggal kita tunggu dong hakim. Ya kalau ingin menjadi ahli nanti ya maju. Kan beliau juga sudah menjadi ahli pada waktu di Polda. Saya lihat juga konferensi pers beliau sama Bu Tifa. Kan sudah tidak relevan nih. Beliau bersama Bu Tifa di depan pers mengatakan begini begitu. Berarti kan sudah nggak berimbang. Kan gitu nih. Maka kalau mau menjadi ahli atau menjadi saksi silakan. Saya oke, tidak ada masalah itu. Tapi yang saya sampaikan ini jelas kok pasalnya. Saya nggak usah baca lah. Walaupun saya sebenarnya tadi saya sudah siapin mau saya baca. Tapi intinya ada manipulasi. Bagaimana bisa membuktikan ijazah asli Pak Jokowi yang sudah di-announce, diverifikasi, dikonfirmasi oleh UGM, oleh Puslapor, ada pembandingnya dibilang itu adalah benar asli, sudah diperiksa, masih terus disuarakan. Dan tadi saya ada moral apa? Saya tidak mau mengkomentarin profesor ini, tidak.
Saya hanya mau mengatakan, yuk kita tunggu aja ke pembuktian. Karena sebenarnya yang disampaikan oleh eksepsi hukum juga masuk ke materi perkara. Jadi saya ingin mengatakan, yuk kita sama-sama semua masyarakat tenang. Kita lihat, cermati. Kita kawal bareng-bareng. Kita harus kawal. Karena bisa saja hal-hal lain bisa terjadi ke depan. Karena sudah mulai dikatakan, kami tidak pernah memegang aslinya. Kalau dibilang begini, kami tidak, pasal 35 katanya otentik. Ya, karena dibilang ini adalah palsu, seakan-akan yang diperiksa otentik. Kan itu nih persoalannya. Jadi kalau dibilang itu adalah pembuatan orang segala macam, saya tidak mau komentarin. Karena saya hormati beliau sebagai seorang. Itu saya tak bicara. Saya bicara. Ya, karena saya sudah mendengarkan dia dari dulu dan selalu kalau saya mau bicara dia potong. Itu tidak hanya di sini. Tidak hanya di sini. Jadi ya selalu kalau saya mau bicara, mau menjelaskan dipotong. Gini, pasal 35 ini nggak ada hubungannya dengan persoalan ijazah. Mau pasal 35 itu katakanlah ada yang diubah-ubah informasi elektroniknya, ijazahnya nggak ada pengaruh. Ijazah itu kan analog, bukan informasi elektronik, gitu loh. Sehingga ini yang namanya penerapan hukum yang salah, gitu loh. Ini pasal 35 ini adalah untuk sebuah perbuatan yang melanggar hukum, yaitu mengubah informasi elektronik yang sebelumnya itu genuine, kemudian diubah, dimanipulasi seolah-olah ini adalah otentik yang bisa ditipu oleh seolah-olah tadi oleh perubahan manipulasi itu bisa manusia, bisa mesin. Catat, bisa manusia, bisa mesin. Karena apa? Ini untuk informasi elektronik yang terkait dengan dunia perbankan, e-commerce, dunia ekonomi digital gitu loh. Terus ini ada orang menganalisis, mengatakan ini palsu. Sekali lagi, jam dikatakan jam ini palsu, jam ini asli atau tidak, itu bukan urusan dengan dalam konteks pasal 35 maupun juga sebenarnya pencemaran nama baik. Pasal 27. Pasal Baik, 27. tapi ini yang menarik. Artinya ketika tadi dikatakan bahwa ini dikatakan palsu, menilai sesuatu palsu. Nah, ini tidak dapat dikenakan pencemaran nama baik. Apakah Anda setuju dengan itu? Ya tentu tidak. Ini kan secara fakta kan gampang kok. Digembar-gemborkan sampai ke kuburan. Ya kan? Bahwa ijazah Pak Jokowi yang manapun disebutkan. Yang 2 kali periode presiden tahun sekian sampai tahun sekian. Ini palsu. Jadi kalau diambil angle tersendiri, ya monggo. Sampai kapanpun kita 3 tahun pun nggak akan selesai diskusi. Saya mau mengatakan tidak ada yang mengatakan UU ITE itu seperti yang beliau sampaikan saja. Karena tentu jika ada yang dilanggar berdasarkan UU ITE, yang gunakan UU ITE. Saya hanya ingin menyampaikan bahwa dokumen atau bukti yang kami berikan, bukti awal yang kami berikan pada saat kami melakukan pengaduan, itu semuanya adalah ITE. Sehingga apa? Ya, ITE. Kecuali saya bawanya tidak ITE. Kan itu nih. Apa? Ada seseorang yang katanya ahli tertentu. Fotonya begini. Tung. Pakai apa dia mau mengatakan, oh itu non identik 93,sekian%? Pakai apa? Apakah bisa dikuantifisir secara matematik manual? Ya, kita tanya sama beliau, makanya masukin ke pembuktian. Jadi saya tidak mau berdebat. Saya hanya ingin menyampaikan, buktikan saja. Yang pasti Pak Jokowi sudah menyampaikan bahwa dia akan membawa dan akan memperhatikan jika dipersilakan. Dan tentu UGM akan menyampaikannya. Kan kira-kira gitu. Sehingga apa? Dari dulu dia selalu memotong. Ya, silahkan mau dibuktikan apa ini palsu tidaknya itu silahkan di pengadilan itu mengenai pasal pencemaran nama baik, silahkan. Ya, walaupun saya berpendapat yang namanya menilai ini jam Anda ini asli atau tidak, itu tidak kena namanya pencemaran nama baik karena tidak menuduhkan sesuatu hal, tapi menilai suatu barang, oh ini palsu, ini asli. Saya nggak sepakat. Itu nggak sepakat, nggak apa-apa, biarkan dulu. Tuduhkan. Baik. Nggak bisa. Harus tuduhkan. Makanya saya bilang tadi, beliau ini berada bersama dengan Dr. Tifa. Saya tidak hanya Dokter Tifa, saya kemarin juga belain yang namanya Nikita Mirzani. Ini karena apa? Karena persoalannya ada sering kali. Pak berada dengan Dokter Tifa nggak? Saya tanya, Bapak konversi pers bersama Dokter Tifa nggak? Saya diundang. Saya diundang karena saya ada sebagai ahlinya. Mas Ajis, boleh ditanggapi apa yang disampaikan oleh